Buat netizen yang belum nonton part 1, langsung aja klik ini. Untuk cek sound sistemnya klik di video ini. Kita pulang langsung ke depan, Mas. Kita ke depan. Kita langsung ke depan aja ya. Oke. Mari maju Pro Audio Indonesia bersama. Pro Media, inovatif solution, your trusted Pro Audio partner. Pro Media, we serve you better. Mas Pongki, tadi kita udah dari mixernya, dari ruang kontrolnya di depan. Kita ngobrol buat cek ini pakai speaker apa nih tadi nih. Oke. Kita akan ngebahas mungkin sedikit speknya kali ya, Mas ya. Ya. Saya lihat di sini juga ada front fill juga. Terus di sana juga ada standing speaker juga tuh. Ya. Jadi yang dua di ini. sini kita menggunakan Adamson S10. S10, oke. S10 adalah double 10. Double 10 in. Double 10. Cukup ya untuk ruangan segini? Cukup banget. Cukup banget. Cukup banget karena memang istilahnya kalau dari segi dayanya aja itu paling setiap minggu itu paling hanya pakai maksimum sekitar 60%. 60%. Jadi masih banyak headroomnya gitu. Ini kita taruh 12 per sisi. Oke, 12 per sisi ya? 12 per sisi. Kemudian front fill-nya pakai S7. S7. S7 ini berarti Double 7. double 7. Nyeleneh sekali. Ya. Biasanya orang bikin double 8 mungkin ya. Jadi ini beda 1 inci, double 7. Buat front fill. Buat front fill-nya. Oke netizen, jadi ini kita akan bahas mengenai line array-nya. Jadi di sini sudah ada Mas Pi ya? Ya, Mas Pi. Ini dia. Jadi Mas Pi ini tadi kita sudah mendapatkan info kalau beliau ini memang di sini ngurusin mengenai teknisnya ya, Mas ya? Ya, teknisnya. Mas Pi itu technical semuanya, Beserta sistem sistem engineer engineer. untuk Soundworks untuk di semuanya. Maksudnya event yang baik di gedung kita dan di luar. Di luar. Tuh. Mas, aku mau tanya Mas. Ya. Ini tadi kan sudah dijelaskan sedikit bahwa ini adalah Adamson yang 2x10. Ya. Ini two-way atau three-way? Main? Two-way, by M2way ya. Oke, kalau boleh tahu mungkin ini kan ada 12 nih. Haha. Sistemnya gimana nih? Dia ngeling satu atau satu speaker, satu channel output? Satu per 4 box ini. Oh, ini per 4 box. Per 4 box link. Kita sekarang konfigurasinya ya. Yang top itu seri yang narrow 90. 90. Ada 4 box yang narrow. Yang bawah itu 110 lebih lebar. Yang bawah itu berarti berapa di bawah? 4 sisa dari 4 6 ya. Oh iya. Oh, yang 6 ke bawah berarti Ya. Oh, dari 1 2 3 4 itu 90. Ya. Sisanya ke sampai bawah 110 ya. 110. Ya. I see. Wah, ini harusnya nih paling enak kalau ada power, tapi powernya di belakang ya, Mas? Power di belakang. Nanti kita ke Bisa belakang. lihat. Nanti kita ke belakang. Nggak jauh. Oh, oke. Lalu tadi untuk di sini tadi kan ada subwoofernya juga. Subwoofernya mungkin boleh diinfo ada berapa banyak? Saat ini konfigurasi saat ini kita pasang 8 subwoofer. Ada E1194, Ya. E2194. Sekarang kita fungsikan sebagai yang 219-nya sebagai infrasub lah. Oh, sebagai infrasub. Oke, untuk 219 ya. 2 kali 19 berarti ya, Mas ya? Betul, Ya. 2 kali 19. 2 kali. E119 itu adalah single 19. Single. Wih. Tapi itu ya mungkin ini akan ada timbul pertanyaan. Oh, kok bisa ya? Itu kan line array-nya kan 12. Kok tapi subwoofernya nggak main 1:2? Biasa orang lebih sering familiar kenal begitu. Itu mungkin apa pertimbangannya? Atau mungkin sudah ada perhitungannya dari array calc atau apa mungkin? Harusnya dari prediksi awal sih kita udah bisa lihat sih harusnya berapa apa yang kita butuhkan sama target kita mau gitu. SPL-nya mau sampai SPL-nya mau berapa. Dan pijakan awal kita sih udah tahu dulu kebutuhan ibadah mereka di building sebelumnya kan kita udah bisa pelajari dari sana. Oh, kebutuhan musik mereka sekitar sekian. Jadi idealnya kita cukup dengan pasang sekian harusnya mengcover untuk kebutuhan mereka sih. Harusnya begitu sih. Ya, kalau kita itu udah bisa dilihat di blueprint dulu. sudah bisa dilihat di Di blueprint sama Mas Pi udah bisa dilihat ya konfigurasinya memang cukup.
Konfigurasinya memang cukup. Dan memang tiap minggu sih lebih dari cukup sih ya. Tiap minggu lebih dari cukup. Lebih dari cukup. Iya. Lalu Ya, ini referensi gedung sebelumnya kan juga kita Iya. itu Iya. patokan yang sangat baik sih itu buat berangkat mau kemana gitu. iya betul karena sudah ada contohnya ya. Ya, betul. Lalu ini kan ke belakang sananya itu panjang Mas. Ya. Betul. Low-nya atau subwoofernya ini sampai nggak tetap nggak orang belakang itu tetap ada bassnya. Sampai harusnya masih di sana masih ekspresif musikali dari subnya masih bisa detail sih harusnya. Ya, Masih. karena saya juga beberapa kali kan tugas di sini mixing Devoa, cukup banget. Cukup banget ya Mas. Itu Ya. bukan cuman sekedar kenceng secara presence saja, Betul. tetapi tadi Mas Pi juga menyinggung mengenai musikalitasnya dari subwoofer. Yang saya senang adalah Adamson ini produk speaker yang musikal. Musikal, oke. Nadanya subnya kita bisa denger. Ini dia. Penting banget jadi. Balik lagi ke nada lagi ya. Betul, balik lagi ke nada. Nah, seperti kita lihat di sana ada drum. Nanti kita akan coba naik ke atas. Sama kita ketolong gedung akustik gedung tidak terlalu problem sih harusnya itu Ya. juga membantu sih. Nah, Banyak itu dia. gedung yang udah dari awal udah problem itu bisa ngancurin dari Iya. frekuensi sendiri gitu. Frekuensi itu sendiri betul. Di sini kita sangat ketolong juga dengan akustiknya. Akustiknya juga Kita nggak ketolong. bilang ini sangat baik tapi cukup oke banget. Cukup oke. Iya. Itu dia ternyata akustik ruangan yang kurang baik bisa Ya. bahkan menghilangkan kali ya Mas ya. Frekuensi tertentu ya Mas ya. Betul. Itu Akustik ruangan yang kurang baik nambahin kerjaan. Itu dia. Lebih tepat ya. Oke, ini tadi ada 12 kiri, 12 kanan, lalu Front view? Nah, ini dia. Betul. Sebelum kita ke atas. Mas Pi, Yap. ini front wheel. Ini front wheel serinya masih sama yang di atas S series, cuman ini S7. Iya, Jadi tujuin double ya? Double 7-in. sama by M juga. Ini by M. By M juga ya, two way. By M two way. Ya. Oh, oke. Bukan full range two way berarti ya. Bukan full range two way ya. Oke, mungkin boleh nggak sedikit di ini aja, diinfokan kira-kira kalau by M two way berarti kabel yang nyolok ke sini maksudnya kabel isi berapa? Isi 4. Isi 4. Iya. Isi 4. NL4 ya. NL4. Betul. Itu dia. Jadi ini by M, low dengan high-nya. Betul. Ini dia nih. Ada berapa banyak Mas tadi? Ada 4 ya? 4 ya. Ada 4. Cukup Kita ya Mas? Ya? alokasi punya 6 sih. Jadi ada special event kadang tertentu ada setup state yang berbeda mungkin. Ya. Cuman pada penggunaan reguler sih 4 sih. 4 cukup. Penggunaan dasar. Cukup nih. 2 kali 7 inch. Ini juga hanya untuk mengcover Iya, cuman 1-2 row 1-2 depan doang row harusnya betul. Ya. 2 row. Tapi Mas Pongki, Mas Pi, sorry nih, aku mau nanya. Ini dengan jarak liner yang di sana kan, ini kan cukup lebar ya. Sorry banget mau nanya nih. Apakah di titik tengah itu nggak kosong gitu Mas? Suaranya kayak nggak nyampe karena apa sih? Sudut angle buangannya nggak nyampe gitu? Atau Harusnya semua rata aja? Kan ada yang wide ya. 110 tadi kan? Iya. Sudah tercover kok harusnya dengan kelebaran ruangan ini nggak terlalu lebar yang Berlebihan. berlebihan sih, cukup tercover kok. Cukup Di tercover ya? tengah tuh nggak, masih kita vokal tuh masih di center kok kita Masih dengarnya. Karena saya sempat mikir kalau 110 juga apakah dapat ya? Kalau misalkan di Masih center dapat ya? kok. Ya, masih dapat. Masih dapat ya. Mungkin kalau 90 itu PR. bolong pasti. PR. Bolong kita perlu Tambah center. Tambah center ya. Tambah center. Jadi Betul. Makanya kita baris long throw-nya keempat cuma 4 karena dari gambar udah cukup gitu. Nah, itu Biasanya itu kan dia. orang long throw masih lebih banyak harusnya. Betul. Justru downpill-nya aja yang justru yang wide. Itu Ini dia. justru wide-nya lebih dari separuh gitu karena ya tadi menjawab pertanyaan tadi. I see. Ternyata gitu, Son. Long throw-nya hanya 4 dari 12. Sisanya itu untuk mungkin ya let's say bilang Untuk gedung ini ya Iya, maksudnya. untuk gedung ini betul ya. kasusnya ya. Untuk gedung ini Akan kasusnya berbeda pasti mungkin dengan- dari setengah lebih dikit sampai ke depan lah. Ya, kurang lebih. kalau Ini lebih panjang mungkin kita ke berbeda. belakang ada 35 meter 40 meter 40. efektifnya dari titik speaker ke Iya. dinding belakang. ke dinding belakang. Dinding belakang ya, berarti ke F1 sekitar 35 ya. 35 kurang lebih ya. Ya. Itu cukup banget. Cukup banget. 35 itu juga ya ngomongin maksudnya
titik kontrol FOH itu juga banyak referensi ya, tapi kayak contoh salah satunya Mas Iwan Island juga sebetulnya dia juga punya titik naro mixer itu 35 Jadi meter. target awal kita sih averaging yang kita kejar dari prediksi di awal itu averaging 108, 109 average itu. Average. Dan setelah kita install sih ya tercover dengan apa yang kita itu. Nah, ini dia. Son, kita udah bahas speaker line array-nya. Di sini ada front fill-nya, ada subwoofer sudah. Mas, tapi saya mau nanya, Mas. Ini mana monitornya, Mas? Nah ini Monitornya mana? Masa gereja nggak ada monitornya, Mas? Monitor nggak ada gereja. Gereja nggak ada monitornya. Kemana ini, Mas? monitornya pakai in-ear semuanya. Oh, sudah pakai in-ear semua? Semua pakai in-ear. Sampai pembicara pun dikasih in-ear? Enggak, pembicara nggak pakai in-ear. Nggak pakai in-ear? Pembicara mereka dengernya as it is aja. Karena ruangan ini natural. Iya. Jadi mereka tidak mendengarkan suara mereka slapback. Jadi nggak ada slapback. Jadi mereka pada saat denger, ya kayak kita berbicara begini. Gitu. Jadi natural buat mereka, nggak perlu mesti denger speaker monitor. Sedikit bocoran gitu nggak perlu? Nggak. Karena suara ruangan balik ke mereka. Even orang yang berbicara di baris keempat Tidak pun, mengganggu lah ya, ya. mereka Tidak masih bisa mengganggu. mendengar. Oh, itu Son. Lihat. Nanti akan di shoot ya. Tampilan panggungnya bersih. Hanya ada front fill. Nih, keren banget udah pakai in-ear semua. Dan pasti in-ear-nya juga udah pasti sistem semua ya. Iya. Ya. Mas, kita boleh ngeliat ke power nggak sih? Gue tiap minggu kalau mixing di sini berapa dB? Nah, itu menarik tuh. Nggak Itu menarik pernah tuh. perhatiin, harusnya sih sekitar 100. Pernah diukur nggak gitu? Atau mungkin setiap minggu? Nggak sampai 108. Nggak nyampe, lebih soft lah Ya kalau lebih soft ya. Iya. Iya. ada beberapa Aku nggak orang. kenceng-kenceng kok kalau Enggak, mixing. enggak. Wah, Enggak. cuma sampai 108. Nggak sampai lah, kurang lebih lah. Iya. Berarti bilang 105, 103. Nah, yang penting tuh mixing itu bukan kenceng-kencengan, Ya. ya. Itu penting ya. Aha. Mixing itu yang penting adalah impact. Impact dan informasi yang utama itu mesti nyampe. Ya. Jadi kalau kenceng-kenceng kemudian orang nggak nyaman, percuma juga. Iya. Karena orang akan nggak tahan lama-lama. Tapi kalau misalnya kita mixingnya sesuatu yang orang ya bisa dinikmati dan meninggalkan kesan setelah mereka pulang, Iya. itu berarti tujuannya baru Iya, tercapai. Iya, betul juga. Tapi berarti kalau gitu nggak harus sampai sampai brrrr gitu udah nggak boleh. berarti. Karena ya mungkin ini agak di luar jalur dikit ya. Ya kalau saya gini, kencang oke. Iya. Karena waktu pandemi kita kan cuma nonton di YouTube pakai laptop, pakai iPad atau mungkin pakai HP. Yang missing adalah experience. Ya kan? Mungkin teman-teman juga bakal setuju. Yang missing itu adalah experience. Aduh, iya seru ya gini. Apa namanya nonton konsernya. Konser. Tapi nggak ada penontonnya, terus experience. Pada saat live sound yang didapat adalah walaupun posisi kita jauh dari panggung, tapi experience-nya dapat. Iya. Experience-nya apa saja? Secara visual dan secara audible. Nah, Gitu. itu dia. Nah, experience secara audionya bagaimana? Audible-nya bagaimana? Harus mixingnya yang bukan cuma keras sampai aduh sakit banget, tetapi cukup, telinga nyaman, tetapi mixing with impact. Impact tuh gimana? Ya makanya secara balance mixingnya mesti benar. Antara yang low, high, mid semuanya mesti dapat. Makanya pertanyaan pertama saya sebelum mixing. Iya. Saya tanya dan selalu nih ada Mas Pi di sini. Iya. Saya selalu tanya sama Mas Pi sama beliau. Hari ini potongan crossover sub dan top sistemnya di berapa? Kita potongan di berapa? Di crossover? 80. Setiap minggu apakah berbeda? Enggak. Sama. Saya sama? udah hafal. Oke, yang di sini memang 80. Tetapi kalau di Kokas 60 ya. Kalau ada special event itu yang biasanya kita akan bisa kemungkinan berubah karena kita mesti tahu musiknya apa kan mereka. Oh, iya, Kan ada genrenya konser ya? juga kan ya. Ya. Tapi memang karena yang di Kokas mungkin sistemnya lebih besar, seri E bisa tarik ke bawah 60 Lebih gitu. bawah ya, Nah, betul. Kokas 60. Kenapa saya selalu nanya gitu? Itu buat saya menstrategikan, saya mixing, manajemen saya, frekuensinya mau saya taruhnya, alokasinya bagaimana. Kicknya mau saya kemanain, bassnya mau saya kemanain. Iya.
otomatis kalau di let's say dalam sistem yang kita pakai di sini ada Adamson dengan 80, everything yang below 80 di bawah 80 larinya ke SAP. Udah pasti. Iya kan? Tapi kan nggak langsung hilang begitu. Betul. Dia kan pasti ada perpotongannya kan? Ada slope-slope. Iya kan? Ada sisaannya Iya. sedikit kan? Pasti kan pada saat perpotongan. Nah, justru pada saat itu alokasinya tonalitinya bukan artinya gini. Oh berarti kalau gitu kicknya larinya bunyinya dari SAP. No. Kicknya tetap dari atas. Kan ada Iya. bunyi Clicky. kulit. Kulit betul. Ada Clicky. bunyi kulitnya, ada bunyi hempasan udara Udaranya. dari kulit depan ke kulit belakang. Iya, Karena kan kita pakai, gitu. ya kan kita pakai 2 mikrofon kebetulan. Nah, impact-nya muncul dari SAP. That's why makanya SAP itu buat saya sebagai engineer itu penting. SAP-nya bukan cuma sekedar kayak bleber-bleber yang kayak halo, Iya. apa kabar? Lebay Kayak, gitu. gitu. Tapi SAP-nya mesti ada. Halo, apa kabar? Iya. Di style kecil, di style kenceng sama bunyinya. Nggak Oh, berubah iya. coloringnya. Nah, Penting. begitu kayak bass. Makanya bassnya saya lihat. Bassnya pakai apa sih hari ini? Oh, pemain bassnya pakai Fender Iya. Jazz Bass. Yes, Mas. Ya kan? Berarti low-nya nggak bakal ada. Betul. Karena dia lebih low mid kan? Iya. Tonalitinya di berapa? 200, 180 mungkin. Note-nya dari situ, tone-nya si bassnya itu. Tapi kita tetap bisa kasih impact-nya. Gitu. Iya. High pass-nya akan saya buka sampai bawah. High Misalnya. pass dibuka sampai bawah. Iya. Kenapa karena strategi saya mixing gini. Saya paling tidak pernah ngeboost. Paling jarang. Saya mixing, saya nggak tahu sama teman-teman yang lain ya. Iya. Kalau saya pribadi, saya paling tidak pernah ngeboost. Saya hanya ngekat, ngebersihin. Iya. Jadi low buat saya, daripada saya ngeboost low-nya, saya hanya buka aja high pass-nya, supaya banyak informasi yang kesap, Iya. dari situ akan muncul. Nah saya daripada mesti ngeboost, misalnya vokal, kita kan perlu Iya, ini iya, kan, iya. it's about Kecapan kayak, ya kan, 5K, 6K, 7K, 8K ke atas, ya udah daripada saya boost di situ, saya buka low pass-nya yang ke atasnya saya buka. Kalau itu terlalu harsh, tinggal kita di-eser. Seperti itu. Itu dia. Itu adalah tips mixing ya. Tadi ada 2 ya. Untuk kick, bass, ada 3 bahkan. Dan untuk vokal. Ya. Iya, viral lagi tuh. Nah. Tapi tadi sempat, sorry Mas, saya potong. Sempat disinggung lagi mengenai, saya pasti lebih menempatkan, SAP-nya harus seberapa, balancing-nya ya. Itu ada sangkut pautnya sama yang Mas Pongki pernah bilang adalah coupling. Ya. Ya, menentukan couplingnya. Jadi, Coupling-couplingan. itu sempat banyak banget pertanyaan Mas. Itu yang dimaksud dengan coupling, maksudmu gimana gitu loh. Coupling. Itu masih Oke, ada oke. masih Coupling. aja ada yang Maksudnya nanya. gini, bagi-bagi jatah lahan. Iya, bagi-bagi jatah. lahan gitu. Karena gini, sistem ya, misalnya di sini memang kebetulan pakainya Mas PI masangnya 12 di atas gantung, kemudian sapnya it's like more than enough. Iya. Kayak judul lagu ya, more than enough. Iya, modern ini. Nah, tetapi tetap bukan berarti kalau misalnya itu kita, wah ini kekuatannya segini, kita hajar semuanya. Enggak. Kita bagi-bagi. Kita tetap bagi-bagi supaya apa? Enaknya memang karena Adamson kita menggunakan drivernya menggunakan Kevlar. Kevlar, which is di drive pelan dan di drive kenceng dia tonalitinya nggak berubah. Kevlar nih. Jadi kalau di drive kenceng dia nggak jadi tajam dan otomatis ya karena ini S10 ini low midnya itu sangat dominan banget. Bukan dominan gimana, prominent ya mungkin lebih kata yang lebih tepat. Artinya low midnya tuh vokal langsung nongol banget nih. Iya. Vokal langsung nongol di depan. Saya nggak takut itu ketutupan sama gitar atau apa. Iya. Tetapi tetap aja nanti saya mesti bagi-bagi nih. Begitu baru aja kemarin saya ajarin, maksudnya sesama volunteer dari JPCC. So instead kamu mesti nge-cut salah satu frekuensi yang ada di dalam instrumen ini, oke. Ini bassnya tinggal geser aja ke bawah. Gimana cara ngegeser ke bawahnya? Ya udah, misalnya high passnya kita geser, kita turunin, kemudian yang tadinya di potongannya di berapa? Misalnya potongannya 80. Oke.
ada yang ngegulung nggak? Berapa ngegulungnya? 50, 60. Ya udah, itu berarti di subnya kan? Iya. Ya udah kita potong aja 59, 58 di situ saja. Emang efek motong di situ? Efek. Gitu. Tetap ada impact-nya, tetap ada note-nya. Note-nya yang di 200-nya nggak keganggu. Low-nya. Nah, pemain gitar di sini kebanyakan kan pakai Stratocaster atau pakai Iya, Telecaster, tele. which is bukan yang geng kayak gitu, Iya, kayak iya, iya. Sculptura gitu kan. Betul. Nggak tahu Hammer Sonic ada yang pakai Kurang lebih lah. Iya. Pasti di diaper belakangnya. Iya kan begitu kan. Di diaper. Ya karena kan modelnya kan memang ambience begitu Ambience, kan. betul. Bahkan sampai tune gitarnya kan buat dapetin itu. Iya. Sampai segitunya ya? Kendor kan. Iya. Mereka Iya juga sih. yang metal. Yang kan metal juga ya, betul. sampai dikendor-kendorin betul. Kalau yang mungkin teman-teman yang pelayanan di JPCC mereka ya pakai Telecaster, Stratocaster atau yang kayak gitu-gitu, sejenis kayak gitu-gitunya supaya apa ya buat ngasih ambience saja. Iya. Gitu. Nah, ini tadi ya pembahasan mengenai coupling. Jadi jangan nanya lagi coupling itu gimana. Udah intinya bagi-bagi jatahnya high, mid ya mid, low. Jangan diambil semuanya. Oke Mas, mungkin kita boleh Boleh, ngeliat power ya Mas ya. Kita ke belakang ya. Kita cek power, mic wireless, in-ear monitor, terus ada di situ antena distributor. Banyak, kita cek ke dalam yuk. Halo Son. Jadi sekarang kita sudah masuk di area monitor. Di sini juga untuk power juga ada di sini Mas. Power di belakang. Di belakang. Power ada di belakang. Oke, ini sebentar kita akan bahas dulu apa aja yang ada di monitor beserta di sini ada in-ear, ada mic wireless, lalu ada antena distributor juga. Ya. Ya, kita akan bahas semuanya. Mas, Yes. nih, Apa? ini dia nih. Kita langsung tanya aja ke dia nih, orang yang ngurus monitor nih. Ini Yamaha-nya yang dipakai seri apa kalau di sini? Ini pakai Yamaha CL3, CL series. CL series ya, CL3. Oke, lalu untuk mic wireless-nya, sistem semua pakai apa nih untuk yang handheld nih? Yang handheld kebetulan lagi pakai yang Axion. Axion. Oh, berarti ada juga nih selain Axion. QLXD. Oh, QLXD. QLXD ya. QLXD ini untuk mic wireless handheldnya ya. Betul. Ada headset juga nggak sih? Pakai nggak sih? Headset pakai untuk biasanya kalau hari Minggu pakai untuk pembicara. Ini headset. Oh, clip on, sorry. Ada headset. Jadi bisa disambung ke clip on, Oh iya. tinggal Like comment ya. tergantung Ya. pilihan hari itu. Iya, betul. Iya. Ini ada berapa banyak? 1, 2, 3, 4, 10. Ada 10 handheld. Betul. Ini atas apa, Mas? Ini in-ear monitor. Wireless. Oh, ini dia. Ini Hanya dia. untuk penyanyi. Hanya untuk penyanyi. Ya, untuk musisi hardware semua. Ini dia. Ini tadi kena di sana bersih kan? Di atas panggung nggak ada speaker monitor apa-apa. Jadi untuk monitor in-ear-nya pakainya Sennheiser semua nih ya? Betul. Sedap. Sennheiser. Mantap loh ini. 1, 2, 3, 4. Ada 10 juga. Ada 10. 10 itu Ada spare. Oh, ini spare. Ini spare, ini buat engineer monitor. Oke, kalau ngomongin kebutuhan alat wireless, jadi dari handheld sampai mikrofon sampai in-ear-nya, di sini penggunaannya ada berapa banyak berarti? Di sini tuh manhole Yang doang. iya, yang dipakai buat ibadah. 20 22 berarti sekitaran segitu. 20 sampai 22. Ya. Oke, Karena kan ini mikrofon 10, ear-nya 10. ya spare. Spare nggak usah dihitung deh. Ya, berarti itu 10, 10 terus headset kan dihitung kan. Berarti 21 atau 22. Sekitaran 21 atau 22. Nah, ini pasti crowded banget karena berhubungan dengan Secara frekuensi. frekuensi betul. Iya. Untuk pengaturan frekuensinya gimana nih? Puyeng nggak kira-kira? Yang pasti nggak sepuyeng STL ya. Madya itu lebih puyeng menurut Betul. saya. Ya tetap buka laptop, diukur, kita cari yang kosong, Iya, ya harus di sela-sela itu. harus di sela-sela. Apakah itu setiap mau ibadah harus diukur terus atau mungkin udahlah kita kalau udah setup gitu udah kok sampai nanti Kemungkinan berubahnya sih nggak terlalu banyak. Nggak terlalu Kebetulan untuk di sini ya. Ya, di sini daerah cukup bersih. Cukup lumayan. Cukup bersih ya? Kecuali Senayan. iya. Nah, kalau Senayan itu memang harus Ampun kalau kalau itu ampun. Memang daerah Senayan cukup crowded banget Betul. di situ. ya, betul. Oh, berarti di sini untuk interference frekuensi sebetulnya jarang terjadi lah ya. Jarang. Jarang sekali terjadi. Paling kalau mungkin terjadi ya 1, 2, itu juga gesernya nggak terlalu jauh.
I see. Jadi di sini mic wireless-nya, handheld-nya pakai Shure, dan untuk in-ear monitornya menggunakan Sennheiser. Betul. Ini konsolnya. Oh, ini sama seperti yang ada di Kokas juga ya, Mas ya? Ya, Ya. Ini buat wifi sebetulnya kan? Iya, Wi-Fi. Wi-Fi buat kan? iPad. Betul. Oh, buat iPad. Kontrol jauh. Ini ada apa lagi Mas yang menarik kita bahas di sini, Mas? Ini apa nih? Aduh, nggak ada. Baterai. Ya, baterai aja. Baterai untuk Jadi wireless. oke. Buat netizen yang mungkin masih bertanya-tanya atau mungkin sedang mencari tahu kenapa sih Mas butuh adanya FOH sendiri, monitor sendiri? Mungkin Mas Pongki boleh tolong diberikan informasi, Mas. Kenapa monitor perlu diberikan mixer sendiri? karena yang pasti ada dua kebutuhan yang berbeda. Ya. Mixer untuk FOH itu namanya juga kan front of Of house. Adanya di depan, dia mixing untuk kebutuhan hadirin atau jemaat yang ada di depan. Hmm. Sedangkan monitor itu untuk memixing yang ada kebutuhan yang ada di panggung. Gitu. Yang di panggung siapa aja? Musisinya, singersnya, Ya. atau siapapun lah, performersnya yang ada di Siapapun. panggung. Makanya dua kebutuhan yang berbeda. Kalau yang di front of house itu hanya mixing hanya 2 channel, left right, Iya. ya kan? Kalau yang di panggung memixing stereo tapi kali berapa IM yang ada di panggung. Iya. Oh iya, cukup sama-sama repot. Jadi banyak juga penggunaan channelnya juga. Dibilang lebih repot, sebenarnya lebih repot engineer monitor. Iya. Ya. Lebih repot engineer monitor. Iya, apalagi kalau engineer monitornya ketemunya MD-nya yang agak Contohnya yang lagi ngomong nih. Iya. Ya. ya gitu. Ya sekarang kita tahu siapa yang repot. Yang repot saya udah jelas. Iya. Kalau beliau tugas pasti saya yang Oh iya. Iya. Tandemannya udah pasti jelas itu ya, siapa ya. karena bangun pagi tidak mau menemukan keributan rempong. Jadi Iya. pengen hidupnya agak tenang di hari Minggu. Betul sekali. Oke, di Kokas kita sempat ngobrol. Ini ada FOH, monitor dan broadcast di Kokas itu waktu itu yang menjadi apa nih? Megang Utamanya, iya analog itunya broadcast broadcast. Kalau di sini sama sama juga ya, dengan alasan yang sama juga berarti ya. dengan alasan yang sama. Dengan alasan yang sama juga berarti memang sistemnya 3 mixer tetap sharing gain juga berarti. Sharing gain. Tetap sharing gain dari satu rack berarti ya. Dari satu rack. Dari satu rack. Wah, itu dia. Karena tadi sudah menggunakan Dante dan tapi sebetulnya ini masih agak gimana ya, Mas ya? Di luar sana masih ya kembali lagi selera sih ya. Sistem apa yang mau digunakan dan kebutuhannya seperti apa. Tapi masih banyak banget mungkin yang lebih familiar dengan snack splitter ya. Analog splitter. Betul, analog splitter masih banyak banget yang seperti itu. Ya mungkin kenapa memang kita pakai sistem seperti ini, Iya. memang dari awal pada saat kita membangun The Casablanca, karena kita memperhitungkan kecepatan kerja Iya. sama margin of error. Iya. Sekali colok, that's it, digital patch aja, muncul di semua tempat. Sedangkan kalau pakai splitter kan, kalau splitternya salah colok Iya. atau terjadi sesuatu dengan kabelnya, kita mesti ngurut. At least kalau satu mixer masuk, Iya. kita membahas semua jaringan terkoneksi dengan baik ya. Begitu satu source masuk, yang lain pasti masuk. Iya. Maksudnya gitu. Tanda Betul. kutip. Nggak perlu Kalau- satu-satu ya. Ya, kalau kita masih pakai splitter, masih ada benda lain nih yang berpengaruh. Jadi bisa aja FOH masuk, monitor nggak dapet, atau FOH sehat, tapi di monitor kejepit lah. Iya. apalah, dan lain sebagainya. Iya. Oh iya, margin of error-nya jadi Gitu. lebih. Yang penting komunikasi aja sebenarnya. Iya. Janjian dalam artian dari semua engineer ngomong, ini siapa yang mau pegang analog? Misalnya, oh ya broadcast yang pegang analog. Oh ya sudah, yang lain tolong jangan dikotak-katik analognya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau naikin atau nurunin komunikasi sebelumnya. Iya. Kalau tidak pakai compensation gain ya. Iya. Kecuali compensation gain-nya udah dinyalain semua, ya monggo mau naikin, dia akan otomatis kalibrasi di digital gain-nya. Oh, oke. Kalau itu enggak, harap ngomong. Makanya tollback itu Penting banget. Penting banget. Penting banget. Oke, ini karena ada hanya menggunakan satu rack. yes. Oke, kira-kira untuk kalau misalkan terjadi troubleshoot, tapi dari segi si rack-nya sendiri,
pernah nggak sih buat mensimulasikan gimana menanggulanginya? Lagi dipakai gitu loh. Sejauh Karena ini ya belum. waduh, Belum bahaya ada nih kalau tadi kan kita kalau pakai analog splitter ya memang dia satu input, tapi kan kalau misalkan yang kendala hanya multipin berarti hanya satu mixer paling Ya. yang bermasalah. Tapi kalau ini yang berkendala satu rack-nya, Ya. rack-nya berarti yang 3 yang kena masalah nih. Oke. Tapi hal itu bisa terjadi juga di splitter kan? Betul. Karena realnya tetap itu. Betul. Tapi oh iya, iya. Which is Ya. mau misalnya katakanlah FOH 2, monitor 2, broadcast 2. Iya. Salah satu rusak juga tetap hancur sionya. Iya, dan Iya itu sih, lebih iya susah sih. ngurutnya. Yang mana nih? Iya, Iya kan? itu sebenarnya. Kalau ini kan misalnya ketahuan ada Udah masalah ketahuan di situ, satu dah itu ya. langsung kita ganti. Ah, Maksudnya error itunya ya. betul. Akan tetap semua tetap kena, mau kita bahasa digital, mau kita bahasa analog, selama dari sistemnya itu tetap ada rack, Iya. input output, Iya. ya sama aja. Kecuali semua sistemnya ini, bahkan sampai speaker, sampai itu semua via Cat6. Nah itu baru kita bahasa yang lain kan, karena kita sudah tidak ada ADDA. Ada dia betul. Selama masih ada betul. ADDA, semua mempunyai problem yang sama. Nah, gitu Son ceritanya Son. Jadi siapa di sini yang sudah sudah mulai menerapkan yang namanya sistem sharing gain ketika menggunakan mixer digital, boleh komentar di bawah. Kira-kira pengen tahu kira-kira siapa aja yang udah menerapkan seperti itu. Mas, saya mau ke power, mana power ini? Power di Saya mau belakang. cari power. Kita ke belakang. Kita ke belakang. Di sini juga bersih nih, nggak ada power. Iya, ini wah, cakep banget. Son, kita akan ngecek ke atas untuk ngecek power rack. Lihat ini, wih, backstandnya bersih banget. Ini kita bilangin namanya back of house. Back of house. BOH. BOH. Nah, ini dia nih. Selamat datang. Waduh, rapi banget, ya ampun, ya ampun. Selamat datang. Coba-coba ini harus memanjakan mata para netizen. Nih, keren banget. Semuanya rapi, tertata. Tray-nya. Mungkin di sini kalau orang yang sudah nginstal udah tahu nih. Oh, ini kabelnya, jalurnya yang mana. Ya. Kalau ada problem, mau jambut, mau ganti. Ya. Semua sudah pasti tahu. Bahkan ini pun powernya juga udah di label. Iya. Sampai powernya udah di label semuanya. Outputnya semuanya jelas. Ini sub ininya semua. Oke. Mas, mungkin boleh diinfo. Untuk ngedrive speaker ya, balik ke speaker, 12 kiri, 12 kanan. Lalu tadi ada, 4 front fill. 4 front fill dan lalu 8 subwoofer berarti ya? Iya. 8 subwoofer sekarang ya. Pakai berapa power ini? Pakai berapa power? Ini untuk power kiri, untuk current top ada 3 power. 3 power. 3 power. Jadi ini satu power drive 8 kabinet. Ya, Ini satu power buat 8 kabinet kanan. ya. Ini kiri dan kanan. Sisanya 4 dan 4. Ah, oke. Oke, lanjut ke subwoofer. Ini kita subwoofer tadi ada 8, kita perlu drive 3 power. Jadi untuk yang 219 itu 2 power, yang 4 Iya. biji yang 119 itu 1 power. Oh, ini front fill-nya 1 ya? Ya, front wheel-nya 1. Pas 4 soalnya ya. Jadi 1. Sebenarnya ngeling kita. Oh, ngeling satu-satu. Jadi 2 grup inner dan outer front wheel. Ah, oke. Benar, jadi cuman kan dia tadi by M kan kita. By M, ya, betul. betul. By M. Nih, ternyata hanya ada 1, 2, 3, 4, hanya 8. Hanya Sangat efisien. Efisien. Ya, Efisien sekali. Ini tipenya semua sama ya Mas ya powernya? Ya, itu sama PLM Itu semua sama. 20K dalam 20K. dari lab groupen, jadi kita kontrol pakai by leg controller. Leg controller. Ya. Sangat efisien, nggak makan tempat. Lihat, hanya segini. Bayangin kalau itu speaker custom. Ya. Ya, tapi nggak apa-apa. Oke. Dan ini juga apa nih? powernya juga sama. Power distro. Oh, oke. Ini powernya ya. Power distro. Lihat nih, cakep loh. Semuanya kelihatan. Ya, semua parameter kita Ini- pantau. Ya udah semua ini kan untuk yang main PA-nya. Nah, ini racknya juga powernya sendiri. Oh iya loh. Nah, Oh iya, betul. Ini sendiri-sendiri nih. Jadi, wah, lebih aman dan jelas banget.
satu-satu gitu. Oke, jadi untuk para netizen, kalau mungkin kalian udah punya benak di pikiran kalian mau bertanya, kenapa nggak pakai rak yang memang terinstall secara permanen? Itu dia tadi. Karena ini pasti ada berkemungkinan untuk dipindah-pindah ya Mas ya. Betul. Itu dia. Jadi ini memang tujuannya Karena ini touring system. betul. Karena Touring gedung, system. building pada dasarnya kan function hall kan. Betul. Ya, jadi ada kebutuhan spesial event atau event yang berbeda bisa digeser, bisa jadi panggungnya ke sana, bisa aja kan permintaan klien. Itu Nggak dia. tahu kita. Itu dia. Jadi memang seperti ini dan supaya gampang dipindahkan. Ini tadi untuk apa ya Mas? Oh, ini tadi untuk Itu yang Reorak I/O. Iya. Oh, di atas dua switcher. buah di atas switcher. Nah, itu switchernya dua iya. buah karena yang Satu satu redundant. primary, yang satu secondary. Ya. Jadi redundant. redundant ya. Physically redundant beneran. Tuh. Wah. Jadi switchernya pun dua. Jadi kalau di kita nih Dante networknya jadi spider gitu. Ya. Switchernya di tengah, Ya. baru dia ngebagi. Ya. Nah, karena dia redundant, jadi ada yang spider satu, yang sini, kemudian yang spider dua ngebagi juga sama. Oh. Jadi kita basically koneksi di sini pada dasarnya Dante kan. Cuman yang ke PA itu IS. IS primary-nya ya. Primary-nya. Jadi kalau IS-nya fail baru si Dante Dante yang jalan. nge-backup. Ya, itu Kalau dia. Dante-nya fail, si Analog analog, ya. yang nge-backup. Jadi kita ada tiga. Tiga redundant. Itu dia. Jadi kebutuhannya untuk membackup. Jadi kalau membangun sistem yang memang skupnya sudah cukup besar, kita harus memikirkan juga mengenai backup plan-nya. Jadi once terjadi problem, kita nggak ujuk-ujuk ngobrak-ngabrik sistem di belakang, nyediain iya, tarik dadakan. Ini contoh yang bisa kita tiru nih. Tapi banget. Oke Mas Mongki. Lighting. Wah, iya. Lupa masih ada di sana. Kita sana yuk. Ini rak untuk Mas multimedia. Ini rak untuk Multimedia. 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 Kita sana yuk. Ini panelnya pun udah kita pisah-pisahin. Jadi ini semua terima powernya dari bawah, genset. Ya. Kemudian genset udah tarik ke atas, udah langsung split. Ini berarti semua sumbernya genset nggak PLN ya? Nggak PLN. Gitu. Oke. Jadi, Mungkin bawah lari ke sini. ya. Dari sini akan dibagi. Ini Lighting, Ini sound. sound gedung. Ya. Yang ini soundnya Soundworks. Iya. Yang ini multimedia. Ini untuk 110 volt. 110 volt itu maksudnya apa? Kalau ada klien di line, kan biasanya kalau artis luar kan pakai 110 volt, bukan 220 kan. Iya. Ya sistem tinggal di switch. Oh gitu. Ya, Iya. jadi di gedung itu ada, kalau saya nggak lupa Salah. ya, nggak salah, di backstage itu ada dua panel, Iya. dua wall box, di kanan kiri itu tiga. Ya. Yang ini speknya akan sama dengan yang sini, makanya tadi dibilang bahwa mau di mana panggungnya, Ya. kita santai. Oh. Dan setiap wall box saya sediain tarikan digital dan analog. Iya. Digital, analog, power, digital, analog, power. Itu Terus dia. wall box. Makanya di belakang situ ada Speakon, ada XLR, itu belakang situ. Kalau membutuhkan kabel-kabel. ekstra, tinggal ambil. Ya, jadi kita tinggal patch pindah. Oke, panggungnya kita di sisi yang sini misalnya. FOH-nya pindah ke sini, ya udah kita tarik. Oh itu dia. Ternyata ya, di situ dia. Iya. Makanya kabelnya mungkin sebanyak itu. Iya. Wah ini dia. Ini penting banget. Sorry Mas. Jadi ini penting banget buat siapapun lah yang mau membangun sebuah gedung, Ya, betul. sebuah gereja, mungkin function hall. Gedung penting. lah, any Gedung kind lah of- pokoknya. terserah Pokoknya mau gedung. dipakai apapun. Penting banget apalagi yang mau ada audionya, lightingnya, Ya. ada LED-nya. Penting banget untuk memperhatikan yang namanya kelistrikan. Karena Betul. ini biasanya, Itu soalnya paling jarang ya. waduh, Saya ketemu kalau di project itu biasanya males saya kan. udah gitu. Iya udah aja gitu aja. Kalau pokoknya- kalau lu nggak minta gue nggak sediain pokoknya deh. Iya. Masa sampai nanti segitunya loh? Yang ada sama orang MEA-nya nanti ngotot-ngototan. Iya. Sejujurnya pada waktu kita desain, itu saya sempat ada argumentasi cukup panjang dengan pihak kontraktor MEA-nya.
Mereka tanya, kok perlu seperti itu, kenapa sih? Gitu. Kan cukup, karena mereka pikir listriknya cukup. Kita perlu separate jalur kan. Kita perlu pemisahan jalur, makanya seperti itu. Bayangin aja, ngototnya aja sama orang ME. Jadi maksudnya mereka yang tahu loh. Ya, Mereka yang harusnya tahu. Kita investasi gedung itu kan bukan setahun 2 tahun. Betul, setuju saya. Kita membahas 20 tahun gedung ini berdiri. Nah, kita nggak tahu apa yang 20 tahun ke depan akan terjadi. Betul, Pak. Jadi kita harus siapin semuanya. Betul Daripada lebih baik, kalau saya lebih baik investasi di depan gede, tapi di tengahnya tidak ada perombakan yang terlalu heboh karena mengejar kemajuan zaman ya. Iya. Daripada oh ini cukup kok, ntar 2 tahun berikutnya kita investasi lagi untuk jaringan baru apalagi. Jadi mulai harus on time, selesai harus on time. Gila bro, standarnya TV banget. Ini adalah langit-langit. Ini adalah langit-langit. Oh serius Mas ini Mas? Catwalk, ya. Nah, ini adalah gantungan titik speaker. Ininya udah disiapin kalau misalnya mau ada gantung-gantung ekstra. Titik speaker ini cuman ini satu. Tarik kabelnya semua ke atas, baru itu. Jadi yang di tengah sana itu adalah jalur kabel utama. Jadi semuanya tarik ke tengah, baru muncul di belakang yang tadi, ruangan tadi yang BOH, yang isinya semua power. Oh S7 tadi, oke. S7 Ini per side-nya ya. ada 8. Ya, ini 88 dengan subnya E119. Jangan lupa subscribe YouTube Promedia.